Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang iklan media cetak, khususnya tentang media koran dan majalah ya. Saya kira hampir semuanya pernah melihat ya koran dan majalah, dan tentu semua punya pengalaman bersentuhan dengan kedua media ini. Apalagi seperti koran, ini sudah menjadi media sehari-hari. Kadang-kadang bekas-bekasnya juga digunakan sebagai kemasan ya, sebagai pembungkus. Kalau kita beli pisang goreng, nah itu kadang-kadang koran ini dijadikan sebagai pembungkusnya ya, koran bekas yang sudah tidak terpakai. Media koran ini untuk di Indonesia saya kira masih banyak. Salah satunya ini Bisnis Indonesia, dan ini masih survive sampai saat ini. Ada koran Kompas ya, ada Tempo, dan banyak lagi yang lain. Kalau di tingkat lokal, untuk di daerah kita sendiri Sulawesi Selatan ini, saya kira kita mengenal koran Tribun Timur ya, dan Harian Fajar. Saya kira hampir semua pernah melihat ya dan membacanya. Ini adalah beberapa contoh iklan pada koran warna yang bentuk hitam putih ya. Kita lihat ini hanya hitam dan putih, baik visual maupun tipografi yang digunakan ya. Ini tentu lebih fokus pada bagaimana agar supaya informasinya ini bisa lebih cepat diketahui oleh masyarakat ya. Nah, ini ada yang di sini yang menarik di tagline ini, bunga 0% ya, jadi salah satu daya tarik. Biasanya kalau kredit itu orang ini merasa berat pada bunganya ya yang besar. Nah, kalau 0% ini pastinya banyak orang yang akan tertarik ya. Kemudian pada bagian kaki bawah ini ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Nah, ini ada contoh iklan baris, nanti kita bahas lagi berikutnya. Ini adalah beberapa contoh iklan yang terdapat pada media koran ya. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai kelebihan dari media iklan koran ini. Jadi ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, memungkinkan menjangkau sejumlah orang di wilayah geografis tertentu. Jadi untuk ini saya kira kita pahami bahwa koran ini sejak Orde Baru itu sudah menjangkau ke pelosok-pelosok ya, pelosok-pelosok desa, dan ini masih berlangsung sampai saat ini. Biasanya agennya itu ada di setiap daerah ya, agen pemasarnya, dan koran-koran ini didistribusikan setiap hari ya, setiap pagi subuh. Walaupun saat ini mulai berkurang juga ya dengan banyaknya media-media sosial, media online ya. Kemudian kelebihan lainnya koran memiliki fleksibilitas dalam cerita yang ingin dikomunikasikan. Jadi ini ada banyak variasi ya yang disediakan oleh media koran untuk berbagai iklan ya. Nanti sebentar kita lihat juga mengenai jenis-jenis iklannya. Kemudian kelebihan berikutnya, paparan iklan tidak terbatas. Jadi pembaca dapat kembali ke pesan jika diinginkan ya. Jadi bisa dibaca berulang-ulang, bisa dibawa kemana saja ya. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian kelebihan berikutnya, bantuan grafis dalam menciptakan dan memproduksi salinan iklan tersedia. Jadi ini kalau media koran itu kan selalu dibuat cetakannya ya, sehingga ketika satu edisi mau dicetak ulang, itu bisa dicetak ulang lagi, tinggal ambil cetakan yang sudah dibuat ya. Dan itu memungkinkan untuk reproduksi ulang yang
Misalnya ada iklan-iklan baru mau ditampilkan, bisa direproduksi ulang lagi. Kemudian yang berikutnya, iklan membantu mencerminkan perubahan pasar. Jadi koran itu selalu menjadi salah satu media pilihan ya bagi banyak perusahaan-perusahaan besar untuk beriklan. Apalagi koran yang harian ya, yang terbit setiap hari, itu jelas kontennya, isinya atau beritanya itu selalu terupdate ya, selalu memberitakan hal-hal baru yang terjadi paling tidak sehari sebelumnya ya. Jadi karena dia sifatnya terbit setiap hari. Jadi tentu berbeda dengan majalah. Majalah kan biasanya ada yang 6 bulan ya. Paling cepat mungkin kalau majalah itu mingguan ya. Sangat jarang kita dapat ada majalah harian, terbitnya harian ya. Mungkin ada, tapi itu mungkin manajemennya betul-betul harus survive ya, harus betul-betul dikelola dengan baik ya, baru bisa mengelola sebuah majalah yang bisa terbit harian ya. Ini kelebihan iklan koran. Ini salah satu iklan koran berwarna ya. Kita lihat ini tampilannya ya, ada modelnya ya, ada logo produknya, kemudian ada contoh produk ya, ada tipografi. Ini slogannya, ciptakan hari-hari anti kuman, penuhi hak hidup anak dan tumbuh kembang anak. Jadi ini menjual kuman ya sebagai problem yang bisa diatasi oleh Nupo ya. Jadi bahwa anak-anak ini sangat dekat dengan kuman, terutama yang sering bermain di luar rumah ya. Ini bisa. Ini salah satu contoh iklan koran ya. Biasanya kalau bentuk iklan begini ngambil satu halaman penuh atau setengah halaman ya, seperdua halaman. Ini juga salah satu contoh iklan koran ya. Jadi ada juga berwarna, namun tentunya harganya bisa lebih mahal dari iklan-iklan lainnya ya. Ini salah satu slogannya juga, siapa aja jago bikin Indomie enak. Ya ini karena memang praktis cara bikinnya ya. Jadi anak kecil pun bisa membuatnya sendiri. Jadi ini bisa memudahkan orang tua untuk anak-anaknya ya. Anak bisa ditinggal, dia bisa masak sendiri. Nah, ini nilai jualan dari iklan. Kemudian kelemahan dari iklan koran adalah space iklan bisa mahal ya. Iklan harus bersaing melawan kekacauan pengiklan lain ya, karena saya kira media-media sudah banyak sehingga tawaran-tawaran kepada perusahaan itu juga semakin banyak, sehingga pengelola media koran ini tentu harus punya pendekatan yang baik ya pada kliennya, supaya klien itu bisa tetap beriklan di tempatnya ya. Jadi ini yang namanya bersaing melawan kekacauan pengiklan lain. Jadi apalagi kalau jenis produknya sama ya, tentu lebih persaingannya bisa lebih ketat. Semakin banyak jenis produk yang sama, itu akan semakin ketat persaingan dari iklan-iklan ini untuk disiapkan wadahnya ya. Kemudian kelemahan lainnya termasuk iklan besar yang dijalankan supermarket dan department store serta iklan bersaing. Jadi memang karena department store sendiri kadang-kadang sudah punya leaflet sendiri yang banyak ya, katalog-katalog, sehingga ini mengurangi pasar dari iklan koran ya. Kemudian kelemahan lainnya reproduksi foto yang kurang membatasi kreativitas. Nah ini karena tadi kelebihannya punya cetakan ya, tapi ini ada kelemahannya juga, reproduksi foto jadi kurang membatasi. Karena kenapa? Itu prosesnya butuh sedikit rumit ya prosesnya untuk orang membuat cetakan itu, sehingga mereproduksi foto ini yang kurang membatasi kreativitas. Kemudian kelemahan lainnya, koran adalah media yang berorientasi pada harga. Kemudian berikutnya, kebanyakan iklan untuk penjualan biasanya dibaca sekali ya. Nah, ini yang nanti iklan baris kita lihat ya.
Kemudian koran adalah media yang sangat terlihat sehingga kompetitor pun dapat dengan cepat bereaksi ya. Jadi ketika kita sudah mempublikasi sebuah iklan di koran, maka publik luas akan melihat. Bahkan saingan-saingan kita pun akan melihat, sehingga saingan cepat membaca kita punya pergerakan. Jadi dia bisa saja mengantisipasi dan membuat juga yang baru, atau bisa saja dia meniru kita punya iklan ya, seperti itu yang sudah dipublish di sebuah koran. Ini ada beberapa jenis iklan media cetak, khususnya koran ya. Ini juga terdapat di majalah sebenarnya, tapi ini lebih cenderung kita pembahasannya di koran dulu. Ini ada 7 ya jenis iklan yang biasanya ada pada media koran. Yang pertama iklan display ya, kemudian ada iklan advertorial, ada iklan kolom, ada iklan banner, ada iklan center spread, iklan kreatif, dan iklan baris. Nah, mari kita lihat satu, apa itu iklan display. Keunggulan dari jenis iklan display dapat menampilkan gambar yang dirancang dalam bentuk kreatif agar mudah diingat oleh orang lain. Dengan begitu, saat mereka ingin membeli produk barang dan jasa, alam bawah sadar mereka langsung mengingat iklan yang pernah ia lihat dan akhirnya memilih produk tersebut. Contoh iklan display yang sering digunakan oleh perusahaan adalah iklan penawaran. Iklan penawaran atau iklan niaga merupakan jenis iklan yang didasarkan pada isinya. Biasanya tujuannya untuk menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa kepada yang membutuhkan. Ya, ini salah satu contoh iklan display. Ya, kita lihat foto produknya saja. Kemudian ada bulannya, kemudian ada sebuah berita besar yang menang banyak. Nah, ini yang menjadi daya tarik. Kemudian ada 2 tahun free service ya. Ini yang sengaja tipografinya juga diperbesar, ini ya, menang banyak. Ini untuk menarik konsumen. Jadi dia langsung pada produknya yang ditampilkan ya. Nah, ini ada beberapa produk dengan DP yang murah ya tawarannya. Jadi ini memang targetnya ini adalah orang yang memang betul-betul membutuhkan mobil ini dan mencari jenis mobil ini ya, sehingga dia langsung lihat pada harganya yang murah saja. Ini salah satu contoh iklan display. Ini juga ya, ini ada harganya ya, yang mulai dari 20.000 ya dibuat. Kemudian ada visual produk ya, kemudian ini ada paketnya mungkin ya, lebih murah, kemudian dengan latar hitam ya, latar yang kontras dengan ini ya, jadi lebih kelihatan produknya ya. Kemudian ada logonya di bagian bawah, ada beberapa informasi juga ya yang perlu diperhatikan. Ini masih termasuk iklan display ya. Kemudian jenis iklan lainnya adalah iklan advertorial. Iklan advertorial ini dikenal mampu menaikkan citra dan nilai suatu perusahaan karena di dalamnya bisa mencantumkan alamat dan nomor telepon. Dengan demikian, pembaca lebih mudah dalam menghubungi perusahaan tersebut jika memesan barang atau jasa. Contoh lainnya adalah prospektus ringkas yang merupakan dokumen keterbukaan dari calon emiten yang melakukan penawaran umum kepada investor. Prospektus ringkas merupakan versi singkat dari prospektus lengkap yang cocok dimuat di surat kabar. Jadi advertorial ini dianggap mirip juga dengan prospektus ringkas ya. Biasanya ini terkait dengan saham-saham dari perusahaan ya, keunggulan-keunggulannya di sebuah perusahaan tertentu atau kelebihannya ya. Kalau di dunia saham itu perusahaan itu disebut dengan emiten ya, emiten. Dan setiap perusahaan itu dinamakan emiten. Ini beberapa contoh iklan advertorial ya. Ini ada di Kompas ya. Nah, ini juga iklan advertorial jadi dirangkai pada sebuah semacam berita. Ada cerita yang dipaparkan ya, tapi ujung-ujung cerita ini dikaitkan dengan produk yang dijual ya. Produknya adalah Superper ya. Ada testimoni ya di sini yang
tuliskan ada harga, tapi jadi dikemas dalam sebuah kegiatan, seakan-akan ini menjadi seperti berita, tapi sebenarnya ujung-ujungnya ini adalah iklan superper sebenarnya, disponsori oleh superper. Nah, untuk iklan advertorial ini ada beberapa aturannya juga ya untuk penayangan. Untuk 3 kolom misalnya ini beda-beda juga untuk setiap koran ya. Kalau lokal di Surabaya ini 13 juta ya untuk 3 kolom. Jawa Timur itu bisa 18 juta ya untuk 3 kolom. Secara nasional ini kalau koran nasional yang cabangnya ada di setiap provinsi ini sampai 23 juta. Mahal ya karena tentu jangkauannya lebih luas ya. Ada yang 4 kolom. Ya, kalau misalnya informasi perusahaan saya, gambar perusahaan, ini 3 kolom, 23 juta ya, hampir sama. Kemudian ini ada ketentuannya ya. Ini bisa dicari di Google ya. Untuk iklan khusus pemerintah dan politik hanya berlaku untuk pemerintah, DPC, DPD, partai. Nah, jadi ini ada aturan-aturan yang dibuatkan untuk iklan advertorial. Jadi iklan ini juga advertorial bisa untuk politik, bisa untuk layanan masyarakat ya, bisa untuk komersial. Yang jelas semuanya harus bayar pada media koran yang menerbitkan itu ya, karena ya korannya itu, media korannya tentu dia rata-rata hampir semua ya media koran itu hidupnya dari iklan ini ya. Kalau mengandalkan penjualan opera koran itu mungkin sangat jarang yang bisa bertahan ya kalau hanya pendapatannya dari situ. Kebanyakan biasanya memang besarnya dari iklan. Nah, ini juga salah satu contoh iklan advertorial ya. Tentu ini iklannya adalah tentang keramik, produk keramik ya. Tapi ceritanya dikemas lantai keramik awet cantiknya ya. Nah, ini alangkah senangnya. Jadi ini dikemas dengan cukup menarik supaya untuk mempengaruhi bagaimana konsumen bisa tertarik dan mengenal produk ini, dan mungkin suatu saat butuh dia tinggal membeli ya. Jadi ini menceritakan tentang karakteristik dari produk ya, dan sudah digunakan di mana saja. Kemudian selanjutnya adalah iklan kolom. Apa itu iklan kolom? Ini merupakan sebuah iklan yang berada dalam sebuah kolom. Jadi pada umumnya iklan satu ini terdapat dalam media informasi, baik media cetak maupun online seperti pada website. Informasi yang dimuat dalam iklan kolom juga sama dengan yang lainnya, yakni berupa penjualan suatu produk dan penawaran jasa maupun informasi mengenai suatu hal yang sengaja dibuat agar disampaikan kepada halayak umum. Hanya saja informasinya diletakkan dalam sebuah kolom, makanya disebut iklan kolom. Ini ada beberapa contoh namanya iklan kolom ya, kita lihat ini mulai dari sini berikan kolom-kolom semua, dan tiap kolom ini beda-beda harga ya. Ini hampir ada kolom-kolomnya semua. Nah, ini biasanya sedikit lebih mahal daripada iklan baris ya. Nah, ini diantaranya iklan kolom ini ada iklan baris juga ya. Ini iklan baris namanya. Nah, ini iklan kolom juga ya, karena dibuat dalam satu kolom. Ciri-ciri iklan kolom, yang pertama iklan kolom di dalamnya hanya memuat beberapa informasi yang dianggap penting mengenai produk yang diiklankan. Meskipun informasi yang disampaikan sangatlah singkat, namun informasi tersebut harus bisa menjelaskan produk. Hal yang menjadi nilai plus dari iklan ini adalah dapat memuat gambar visual sebagai pelengkapnya. Password sudah di sebelah. Mungkin lagi ke depan. Saya lagi mengajar. Yuk. Jadi dapat memuat gambar sebagai pelengkapnya sehingga terlihat lebih menarik. Kemudian iklan kolom ini biasanya berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan iklan lain yang ada dalam koran seperti iklan baris, bahkan bisa sampai penuh satu halaman ya. Oleh karena itu iklan jenis ini termasuk banyak diminati oleh para pengusaha maupun perorangan. Kemudian ada lagi bentuk iklan lainnya, itu iklan center split. Iklan center split adalah iklan yang ditampilkan pada dua halaman penuh, sisi kanan dan sisi kiri dari halaman koran. Iklan koran ini memiliki tampilan yang sangat besar, tentunya ukuran tersebut mempengaruhi harga iklannya. Jadi ini contoh iklan center split ya.
Ini pas dia di tengah-tengah ya. Ini iklan center spread. Kemudian iklan baris. Iklan baris memuat informasi mengenai barang atau jasa yang ditulis lebih sederhana. Kalimat pada iklan baris hanya terdiri dari 3-4 baris saja dan termuat dalam surat kabar seperti halnya koran. Kemudian informasi yang dimuat dalam iklan baris ini juga sekedarnya tidak mendetail ya. Pihak percetakan pun kebanyakan hanya memberi batasan 3-4 baris saja untuk setiap iklannya. Batasan tersebut juga sudah termasuk alamat, nomor telepon, dan informasi lain mengenai produk yang diiklankan. Biayanya jelas lebih murah ya dibandingkan dengan iklan lain. Ini contoh iklan baris ya, kita lihat. Ini biasanya maksimal 6 baris ya. Kadang hanya 2 baris, 3 baris ya. Ini kita lihat ada yang 5 baris. Ini sudah termasuk alamat dan nomor telepon ya. Saya kira ini yang paling banyak kita lihat. Jadi kalau ada kebutuhan rumah tangga, mau rumah, mau mobil, mau alat-alat, biasanya kita mencari di sini iklan baris. Kemudian selanjutnya iklan majalah. Apa kelebihan iklan majalah? Pertama, target pembaca yang jelas. Kemudian kedua, publikasi yang melayani audiens yang spesifik ya, atau editorial yang menguruskan diri dalam topik yang menarik bagi audiens. Kemudian kelebihan lainnya keterlibatan pembaca tinggi, lebih banyak perhatian kepada iklan yang dipasang. Kemudian kualitas kertas lebih baik, memungkinkan reproduksi warna yang lebih baik dan iklan lebih berwarna. Ini sudah jelas ya, tapi tentu juga harganya lebih mahal. Kelemahannya, kekurangan waktu yang panjang, berarti harus memastikan rencana beberapa minggu atau bulan sebelumnya. Lead time yang lebih lambat mempertegas risiko iklan Anda dapat disalib oleh kejadian atau peristiwa. Apalagi kalau iklannya terbit 1 kali 6 bulan ya, nah itu biasanya kurang update ya, informasinya itu sudah lewat, ada lagi yang baru ya, sehingga ini menjadi satu kelemahan. Kemudian kelemahan lainnya ada kebebasan yang terbatas dalam hal penempatan iklan dan format. Kemudian biaya space dan terletak iklan lebih mahal. Itu sudah jelas ya. Ini contoh iklan majalah. Saya kira memang kertasnya lebih lebih bagus ya. Kemudian ukurannya ini majalah ini macam-macam juga ya. Ada yang kebanyakan saya kira ada standarnya ya. Kita sering lihat maksimal ukurannya A3 ya. Majalah itu kalau lebih dari 3 sudah ke tabloid ya namanya. Majalah itu dari A4 ke A3 ya ukurannya. Ukuran panjangnya ini yang bervariasi. Ini beberapa contoh. Nah ini untuk iklannya ini kadang-kadang ada dipajang di cover juga ya. Kalau di cover itu jelas lebih mahal ya, bisa sampai puluhan juta. Kalau di halaman kedua bisa lebih murah sedikit, halaman yang paling belakang juga bisa lebih murah lagi ya. Tergantung. Jadi ini untuk majalah Tempo ini ada beberapa red card ya, red card majalah Tempo. Kita lihat untuk display ini 125 juta ya. Kalau kemudian advertorial 144 juta ya, racing. Nah, ini kita lihat untuk cover 1 ya, ada beberapa covernya juga. Untuk cover 2 saja itu bisa 131 juta ya, cover 3 129 juta, cover 4 150 juta. Jadi ini berbeda-beda setiap halaman iklannya ya, variasi. Jadi ini untuk jelas lebih mahal dari iklan koran ya biasanya. Jadi saya kira ini untuk iklan majalah ya. Kira demikian materi kita untuk iklan media cetak ya, iklan konvensional. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua.